bisa beribadah pada pagi hari ini. Ketika tadi pagi kita bangun membuka mata, kita masih sehat, masih bernafas, masih berkumpul dengan keluarga kita, itu semua anugerah Tuhan. Terlebih lagi kita bisa hadir dalam rumah Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Mari pergunakan kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita beribadah, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus, kita pusatkan pikiran kita, hati kita tertuju untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau angkat tangan, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap hembusan nafas yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa ada dalam rumah Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Karena hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan. Engkau bertahta atas pujian kami, menjamah kami, memulihkan kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami menyatukan hati, mengusir setiap roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Kami ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang hadir, Engkau yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh baik. Kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Mari kita senangkan hatinya, mari kita puji Dia. Nyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nyatakan, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, terima setiap pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Mari senangkan hatinya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Nyatakan kepada Tuhan,
pujian, kemuliaan hanya nyatakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan hanya bagi Dia, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, haleluya, dengan segenap hati kami bagi Yesus yang layak. Haleluya. Oh, Kau yang layak. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan, Engkau yang layak segala kemuliaan, hormat dan pujian tertuju kepadamu. Segenap jiwa dan nafas kami, mari angkat suaramu. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Bagimu pujian, hormat, haleluya. Engkau hadir, Engkau bertahta, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir, Engkau bekerja, Engkau sanggup menjamah kami. Haleluya, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Mari kita fokus, mari kita memuji Tuhan. Mari kita pusatkan hati kita untuk menyembah Dia, Kristus yang maha hadir. Segala kemuliaan, segala hormat, haleluya, haleluya. Hirararabaya rabaya sekatarararamo, hikalararabaya rabaya sakararararamo. Haleluya, haleluya. Muliakan Tuhan, Allah kuasa, Allah yang maha hadir. Oh, terima kasih Tuhan.
kalahkan segala sakit penyakit oleh darahnya. Darah domba Allah, muliakanlah. Segala kuasa telah dikalahkan oleh darah anak domba di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu sebelum duduk lihat kanan dan kiri, bisa kasih salam mungkin namaste atau lambaikan tangan sambil berkata halo, Tuhan memberkatimu ya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya ada kuasa di dalam pujian yang kita nyanyikan, amin. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita memuji menyembah Tuhan, jangan hanya cuma sekedar kita bernyanyi, tapi kita minta kuasa dan nyanyikan dengan penuh iman. Kemenangan ada di pihak kita, amin. 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 Belum kedengaran suaranya, amin. Amin. Sebab ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Tuhan Allah kita bertata
percaya Bapak Ibu Saudara, iman yang memberikan kemenangan, amin. Karena itu setiap lagu yang kita nyanyikan dengan iman. Kita minta kuasa dari Tuhan. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, mungkin sakit penyakit, problem apapun juga, datang pada Tuhan. Dia Allah yang penuh kuasa. Sebab itu kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita semua, amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia,
Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi yang begitu indah dalam kehidupan kami. Jika kami boleh bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kayak nama saja Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terimalah korban pujian kami sebagai korban ucapan syukur kami jadi dupa yang harum berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ada kuasa melalui puji-pujian kami. Tembok-tembok Jericho dalam kehidupan kami telah Kau robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau nikmati pagi yang begitu indah dalam kemurahan Tuhan. Di dalam bait kudus-Mu kami mau nikmati ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk bungkus kehidupan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya salib-Mu saja yang diberitakan Tuhan. Hamba semakin kecil di hadapan-Mu. Berikan kami telinga, berikan kami hati seorang murid Tuhan. Untuk menerima firman-Mu dengan sukacita pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa Shalom. Puji nama Tuhan. Suatu persekutuan yang indah yang kita rasakan di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul adalah hidup yang diberkati. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus bisa menguasai diri kita supaya kita tidak terjerat dengan yang namanya keserakahan dan akhir membuat kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan mau hidup kita bisa menjadi pengelola-pengelola atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus bisa menguasai namanya keinginan daging kita. Jangan sampai terjerat dengan yang namanya hutang. Ingat Amsal 22 ayat 7. Yang berhutang akan menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal 22 ayat 7. Roma 13 ayat 8 juga mengingatkan kita supaya kita tidak berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Roma 13 ayat 8. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi budak. Sekali lagi Tuhan tidak mau kita menjadi budak atau hidup dalam perbudakan dalam hal ini hutang. Janji Tuhan dalam Ulangan pasal 15 ayat 6, Ulangan 15 ayat 6 janji Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang janjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham dan janji Tuhan kepada kita, anak-anak Abraham. Kita bukannya menjadi penghutang, tapi kita malah menghutangkan. Ini sungguh luar biasa. Kita bukan dikuasai, tapi kita akan menguasai. Bahkan firman Tuhan kata menguasai bangsa-bangsa, ini sungguh luar biasa. Mereka tidak bisa menguasai kita, mereka tidak bisa memperbudak kita. Kita pegang janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Janji Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita. Bahwa kita tidak akan menghutang. Tetapi kita akan menghutang. Hidup kita adalah hidup dalam keberkatan. Bukan hidup dalam perbudakan sekali lagi. Kita akan menguasai bukan dikuasai. Kita hidup dalam keberkatan Tuhan. Sekali lagi menjadi kaya bukanlah suatu hal yang tabu ataupun dosa. Tidak ada yang salah dengan namanya kekayaan. Ataupun tidak ada yang salah ketika kita menjadi kaya. Abraham, Ishak, Yakub, Raja Daud, Raja Salomo, dan banyak tokoh Alkitab lainnya adalah orang-orang yang kaya
secara materi, secara fisik dia orang-orang kaya, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa yang melebihi orang-orang bahkan bangsa-bangsa lain. Sudah ada kok, sudah tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada salahnya ketika kita menjadi kaya, gak ada yang salah. Namun sekali lagi hati-hati dengan namanya keinginan kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari Ishak. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 26 ayat 13. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Firman Tuhan katakan bahwa Ishak adalah orang kaya, bahkan kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Tentunya kita mau mencari apa sih rahasianya supaya kehidupan kita bisa mengelola sekali lagi berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apa sih rahasianya sehingga Ishak bisa dikatakan kaya, kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Mari sama-sama kita mau renungkan firman Tuhan pada hari ini. Di ayat 1, Kejadian pasal 26 ayat 1, kita bisa membaca bahwa terjadi kelaparan di negeri Ishak tinggali, dan itu bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 2 sampai 5, Bapak Ibu sekalian, LCD bisa tampilkan pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian bisa membuka kitab kita. Kita bisa sama-sama membaca bahwa firman Tuhan berfirman kepada Ishak supaya Ishak tinggal di Gerar, jangan pergi ke Mesir. Sebab kita tahu bahwa waktu itu Abram ketika menderita kelaparan, Abram pergi ke Mesir. Dan di tanah Mesirlah didapati siapa? Hagar, hamba Sarah itu, dan dari Hagar timbullah keturunan Ismail. Makanya Tuhan cepat bilang sama Ishak, jangan pergi ke Mesir, tapi tetap tinggal di Gerar sebagai orang asing. Namun walaupun engkau sebagai orang asing, janji Tuhan tidak berubah. Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Dia akan memberkati Ishak seperti Tuhan memberkati Abraham ayahnya. Di Kejadian pasal 26 ayat 6 kita bisa membaca, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Poin pertama yang bisa kita ambil di sini adalah Ishak diberkati oleh Tuhan. Kita diingatkan dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi yang membuat kita kaya siapa? Bos kita. Konsumen kita. Siapa? Tuhan. Ini harus kita ingat bahwa yang menjadikan kita kaya adalah Tuhan. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Kita sering mencari yang namanya berkat, bukan kepada sumber berkat itu sendiri. Seringkali fokus kita kepada perkara duniawi, kekayaan duniawi, bukan kekayaan surgawi.
Kita lebih mencintai pekerjaan kita ataupun usaha kita dibandingkan mencintai Tuhan. Kita lebih sering beralasan kita tidak punya waktu untuk Tuhan karena pekerjaan kita ataupun usaha kita. Tetapi apakah di saat liburan, saat libur, hari libur gitu kan, tidak kita harus ke kantor, kita tidak buka usaha kita, hari libur, apakah kita meluangkan waktu untuk Tuhan? Karena sebelumnya kita beralasan karena kita punya pekerjaan, karena kita punya usaha. Tapi ketika itu semua libur, apakah kita meluangkan waktu untuk Tuhan? Seringkali dan acap kali kita ingin menyenangkan atasan ataupun konsumen kita dibanding kita menyenangkan hati Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Untuk lebih lengkap, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Janji Tuhan kepada kita itu bukan perkara makan dan minum, tetapi menjauhkan kita dari penyakit. Bapak Ibu sekalian, komplit banget. Bukan cuma perkara minum saja, tetapi dari penyakit di dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan Allah kita, maka Tuhan akan memberkati makanan kita dan minuman kita. Dan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saya. Katakan itu. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati makanan dan minuman saya. Dan Tuhan jauhkan saya dari segala penyakit. Katakan amin. Amin. Ini janji Tuhan bagi usaha dalam kehidupan kita. Komplit bang. Jangan sampai ketika kita sekali lagi menomor duakan Tuhan. Jangan sampai itu. Tapi yang pertama adalah menomor satukan Tuhan. Jangan sampai kita menomor satukan berhala-berhala. Yang kemarin Bapak Gembala dengan bagus sekali menjelaskan itu. Jangan sampai bagus. Kalau kita menomor satukan Tuhan, Tuhan jamin hidup kita. Jangan sampai ketika kita masih gagah perkasa, masih muda, kata kita mencari uang. Tapi di masa tua kita habiskan uang itu untuk membeli namanya kesehatan. Jangan sampai kita berhutang karena masalah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jadi yang pertama, nomor satukan Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati kehidupan kita semua. Kembali ke kisah Ishak ini. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Ishak diberkati Tuhan. Poin kedua adalah Ishak melakukan apa yang menjadi bagian Ishak. Dari ayat-ayat pasal 26 ayat awal kita sudah membaca bahwa Ishak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu Ishak taat ketika Tuhan perintahkan untuk tinggal di Gerar. Ishak tidak bilang ataupun dulu ayah saya Abraham tinggal di Mesir baik-baik saja, dia malah berkelimpahan di dalam Mesir. Tuhan, Ishak tidak berargumen seperti itu.
Tapi ketika Tuhan perintahkan tinggal di Gerar, dia taat. Dia taat. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak adil. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan adalah Tuhan yang adil, bijak, dan benar dalam segala perkara yang dilakukannya. Ketika Tuhan berkenan dan memberkati kehidupan seseorang, ada dasar-dasar mengapa Tuhan memberkati orang tersebut. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Ishak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa dia akan diberkati Tuhan, Ishak bukanlah langsung serta-merta dia berdiam diri dan dia yakin percaya bahwa Tuhan sudah jamin hidup dia dan Tuhan pasti memberkati dia dan dia berpangku tangan dan dia diam saja. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tuhan tidak mau Bapak Ibu sekalian. Kita salah dalam hal ini ketika Tuhan berfirman, kita akan diberkati Tuhan. Kita menjadi orang yang malas. Menjadi orang yang malas. Tuhan tidak mau seperti itu. Seperti halnya Ishak, etos kerja yang benar haruslah dimiliki anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ayat 12, Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak bukan orang malas. Dia bilang, janji Tuhan sudah ada dalam hidup saya. Dan dia berdiam saja. Tidak. Ishak menabur di tanah itu. Tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 24. Dan Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi jangan berharap berkat Tuhan itu turun dari langit gubrak gitu saja. Seperti halnya Ishak, saya pasti diberkati Tuhan. Dan dia bangun tidur beleha-leha sampai waktu malam lagi dia tidur lagi, bangun pagi lagi beleha-leha segala macam, santai-santai saja. Tidak. Dia menabur di tanah itu. Dia bekerja keras. Jangan berharap hasil maksimal ketika kita menabur dengan asal-asalan, Bapak Ibu sekalian, ataupun kita bekerja asal-asalan, bekerja bagaikan kita menabur. Ketika kita menabur dengan asal-asalan, pasti hasilnya juga asal. Karena menabur dengan asal, ada juga jatuh tanah di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri. Tapi bagaimana dengan kita menabur dengan benar-benar menabur, diusahakan sebaik-baiknya, pasti hasilnya maksimal. Menabur nggak cuma lempar benih saja, pasti dipersiapkan benih-benih yang terbaik. Bagaimana mempersiapkan tanah yang baik, bagaimana tanah itu diolah sehingga tanah itu menghasilkan tanah yang subur. Bagaimana dia menyirami pagi hari, dia alang-alang ataupun tanaman-tanaman yang tidak baik dibuang. Seperti itu. Saya ingat sekali waktu awal pandemi, karena tidak bisa kemana-mana, saya tanam, ada melon, habis makan melon saya tanam gitu kan. Terus saya ada pepaya, saya tanam lagi bijinya. Tapi karena saya cuma menabur saja tumbuh. Tapi gak lama
mati. Ada yang tumbuh, sekali numbuh rame-rame, jaraknya sama, berdepet-depetan. Rusak gitu Bapak Ibu. Karena memang saya menabur asal-asalan. Hasilnya sampai sekarang saya tidak menikmati. Karena semua mati semua. Saya tidak rawat, saya tidak jaga itu. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas. Tuhan tidak mau. Jadi kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita, atas kekayaan, ataupun pekerjaan, ataupun usaha yang Tuhan sudah percayakan. Kerjakan dengan maksimal. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan pasti Tuhan memberkati apa yang telah kita kerjakan. Poin yang ketiga adalah Ishak adalah pribadi yang lemah lembut. Kejadian 26 ayat 14. Ishak mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepada Ishak. Keberhasilan tentulah tidak datang dalam sekejap mata. Sekali lagi ada yang namanya pekerjaan menabur itu. Namun seringkali ketika seseorang berhasil, dalam cerita ini adalah Ishak berhasil dan menjadi kaya dan sangat kaya, ada orang yang iri hati, ada orang yang cemburu. Lalu mereka mencari segala upaya untuk membuat Ishak jatuh ataupun tidak bisa meneruskan kejayaannya ataupun kekayaannya. Dan itu dialami oleh Ishak, Bapak Ibu. Di ayat 26 ayat 15, segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ini pada zaman itu, pada Abraham ditutup semua sumur-sumur pada zaman itu. Tetapi ayat-ayat selanjutnya kita bisa membaca, Ishak menggali lagi sumur-sumur yang dulu ditutup oleh mereka. Dan dari sumur yang dulunya ditutup oleh orang Filistin itu, keluar air yang banyak dari sumur-sumur yang digali oleh Ishak. Namun ketika dari sumur itu sudah keluar air yang banyak gembala Filistin memperkarakannya, mempersoalkannya. Mereka bilang bahwa ini adalah sumur saya. Saya gak sih? Kalau misalnya kita lihat itu dulu didiemin malah diuruk gitu. Tapi ketika digali lagi sama Ishak, diakuin lagi. Sehingga terjadilah pertengkaran antara anak buahnya Ishak dengan para gembala Filistin. Namun disinilah kita mendapatkan berkat, Bapak Ibu. Yaitu Ishak memiliki hati yang lemah lembut. Ishak tidak mempermasalahkannya. Ishak memilih untuk pindah dari sumur tersebut untuk kemudian menggali sumur yang lainnya. Karena Ishak tahu bahwa kunci berkatnya adalah Tuhan. Jadi untuk apa bertengkar? Orang kunci berkatnya ada sama Tuhan. Gak usah bertengkar. Dia klaim ini, saya gali yang lain. Gak usah diributin kata Ishak. Dia memiliki hati yang sangat luar biasa, hati yang lemah lembut. Dan Kejadian 26 ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bandingkan Bapak Ibu hasilnya. Jikalau anak buahnya berantem, ribut-ribut itu, Ishak turun tangan, campur tangan, berantem juga. Wah, pasti hasilnya beda. Tapi ketika dia memiliki hati yang lemah lembut, udah dia ngalah saja. Dia ngalah saja. Dan dia sampai pada suatu titik, sumur Rehobot. Dia bisa tinggal di situ. Nggak diklaim lagi sama orang Filistin.
Ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu orang paling berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Firman Tuhan kata-kata Yesus katakan itu. Orang berbahagialah adalah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadilah orang yang lemah lembut. Amin. Amin. Orang yang lemah lembut. Poin yang keempat. Poin keempat yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah Ishak pembawa damai. Dijahati oleh orang Filistin, Ishak tidak membalas. Ketika anak buahnya menghadapi pertengkaran, Ishak tetap tenang. Di zaman sekarang ini, pembawa damai sudah sangat-sangat sulit sekali. Kita cenderungnya pasti kita akan menghadapi dengan keras lagi. Namun Tuhan Yesus ingatkan Bapak Ibu sekalian dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Matius pasal 5 ayat 9. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pembawa damai. Dan firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Ini yang membedakan anak-anak Allah dengan anak-anak dunia. Anak-anak Allah adalah pembawa damai karena Yesus adalah pembawa damai dalam dunia ini, Bapak sekalian. Berapa kali sumur dijahili, namun Ishak senantiasa menghindar pertengkaran. Sampai akhirnya dia sekali lagi mendapatkan sumur Rehobot dan mereka sudah tidak mengganggu lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, Bapak sekalian. Sikap yang langka dari Ishak ini, Bapak sekalian, akhirnya membuat Raja Abimelek itu takjub. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian di ayat 27 sampai 30 Bapak Ibu bisa baca di situ. Akhirnya raja itu datang kepada Ishak. Dan dia berkatakan kita harus perjanjian damai gitu. Sungguh luar biasa. Amsal 16 ayat 7 katakan ini Bapak Ibu sekalian. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan Tuhan dengan dia. Yang keempat, jadilah pembawa damai untuk sesama kita. Firman Tuhan saya panjangkan akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Dari kisah Ishak ini kita bisa belajar bahwa poin yang pertama adalah kita diberkati oleh Tuhan. Dan kedua, kerjakan apa yang sudah menjadi bagian kita. Dan ketiga, jadilah pribadi yang lemah lembut. Dan keempat, jadilah pembawa damai dalam dunia ini. Kita tutup Alkitab kita ambil sikap doa pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
dimanapun kau duduk, buka tanganmu, minta terima berkat pada pagi hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Orang mau masih kita lama masalah dan luas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama kita bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Kiranya nyanyikan dengan imanmu dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Ya lama-lama sikida lama-lama sikida ya lama-lama sakama ya lama-lama sikida dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu ya lama-lama sikida ya lama-lama sikida daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari terima dengan iman. Terima dengan imanmu pada pagi hari ini. Terima tidak ada kesakitan di tengah-tengah kita, tidak ada kesusahan dalam tengah-tengah kita, tidak ada dalam hidup dalam kehutang-hutangan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati hidup kita. Dan kita datang kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Allah yang mempunyai langit dan bumi, kekayaan alam dan seisinya Tuhan yang punya. Carilah dalam kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan dalam hidup ini. Imani dalam nama Tuhan Yesus, imani di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, berikan kami kecakapan, berikan kami takut akan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menerima hikmat itu Tuhan, untuk mampu Tuhan untuk mengolah apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun profesi mereka, dalam pekerjaan mereka Kau berkati Tuhan, apapun kedudukan mereka Kau berkati Tuhan, apapun usaha mereka Kau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan penyakit kami Tuhan, kami mau katakan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau hidup di dalam keberkatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat dia. Firman Tuhan cukup jelas ya, jelas kita mengerti. Jadi sumber segala-galanya Tuhan. Ya, saudara terima dengan rendah hati ya. Sumber segala-galanya Tuhan, panjang umur, ya, rezeki, kesehatan, ya semua
dari Tuhan. Ya, kita belajar dari Ishak. Dia dan suasana yang mencekam, berarti suasana mencekam, dia nggak ke Mesir, dia tetap di Gerar atau negeri Filistin. Dia bekerja, ya, nabur artinya bekerja, nggak asal-asalan. Ya, jadi kalau saudara kerja, jangan sekedar kerja. Kalau saya cetik ya, kalau bekerja nggak asal-asalan, harus sukses. Nggak punya duit, sukses. Kalau saya begitu ya konsepnya, nggak punya duit, sukses. Karena saya tahu Tuhan yang memberkati ya. Saya dapat asal-asalan, dia ada arah, ya penting. Makanya firman Tuhan juga berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat ke-10, orang jangan makan kalau tidak mau bekerja. Jadi kita harus diajar Tuhan untuk rajin ya. Jadi saya senang kalau saudara menjadi orang yang rajin ya. Jangan pikiran kita sempit gitu ya. Saya agak senang gitu ya. Sempit tapi rajin. Kita percaya Tuhan akan memberkati buah tangan kita. Dalam suasana sukar ini Ishak nabur, maka dia berhasil sebab dia tahu kunci rahasianya Tuhan ya. Nah, kata di Keluaran 23 ayat 25, kalau kita ibadah kepada Tuhan juga Tuhan memberkati roti dan air. Bangsa Israel kan makannya roti, kalau kita nasi ya. Kita akan juga berkati ladang kita dan segala kebutuhan perut kita. Dan juga Tuhan memberkati kita kesehatan. Saya perhatikan lebih jauh, Ishak ini dikatakan dia tekun ya, tekun. Ya, artinya orang tekun lain dengan orang yang sembarangan, tekun nabur ya dengan baik. Oke, setelah saya sudah mengerti, mau kabar damai, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Kami rindu hidup diberkati Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Engkau tahu di dunia itu tidak lepas dari kebutuhan jasmani, tapi firman-Mu mendidik kami. Ishak dalam suasana kelaparan, suasana sulit, suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan, dan saat itu di Filistin atau di Gerar dan terjadi kelaparan. Tapi Ishak pada pasal 26 ayat 12 dia menabur sebab dia tahu yang memberkati adalah Tuhan. Dan dia bisa menikmati kasih Tuhan. Dan lebih pada Tuhan, Ishak melakukan mengutamakan yang rohani. Dia mengutamakan yang rohani. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dan dia memiliki hati yang bisa yang tidak putus asa, hati yang lemah lembut. Dan dia membawa damai dalam hidupnya. Sekalipun sumur dia ambil, tapi dia tidak perang, tapi dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Bukti kasih Tuhan yang terakhir, umur itu menghasilkan buah dari buah-buah lebih daripada di Gerar dan yang lain-lain Tuhan. Kami percaya kalau kami menjadi damai, kami hati yang sukacita, hati yang mengasihi, kami percaya berkat Allah sudah ada. Sebab yang memberkati kami adalah Tuhan. Yang memberkati kami adalah Tuhan. Yang menolong kami adalah Tuhan. Kami percaya yang rohani Kau berkati, jasmani Kau berkati kami. Kami percaya ladang kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apa buat nikah kami, kandungan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami tidak menabur sembarangan, tidak asal-asalan, tapi kena sasaran. Kami percaya semua kami lengkapi ibadah dengan persembahan. Kami memberikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dan berkorban syukur hak milik kepada Tuhan. Kami menyuwi dengan hati yang mencintai Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Kita sore berkat sisi yang kedua, kaum muda Kau berkati, ibadah sekolah minggu Kau berkati. Lebih pada Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, Kau berikan panjang umur, Kau juga berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati juga Tuhan yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini, Kau pelihara sekian puluh tahun, Kau pelihara juga apa yang jadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, satu yang lain antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.